Malam ini saya akan menemani Anda 5 menit ke depan dengan membahas materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen dan kita akan membahas bersama-sama di dalam pertemuan ketiga ini. Baik, seperti biasanya kita di pertemuan awal setelah kita memasuki kelas dan bertemu dengan dosen, maka kita akan dimulai dengan berdoa dan juga diawali dengan contoh reportase dan wawancara mencontohkan berita dari perwakilan semua mahasiswa dengan berselisihan. Dan yang menjadi petugas sudah ditetapkan per kelompok. Maka minggu ke minggu kita semua sebelum memulai perkuliahan harus dan diharuskan menampilkan contoh reportase dan wawancara. Seperti bagaimana sih pembawaan reportase dan wawancara? Baik pemirsa, pada pertemuan kali ini ternyata kita akan membahas tentang interview dan informasi. Kalian tahu gak sih apa perbedaan wawancara dan interview? Baik pemirsa, sebelum kita mendalami materi yang akan kita bahas pada malam ini, saya akan menjelaskan apa itu wawancara. Terlebih dahulu, setelah pembahasan kemarin di minggu yang lalu, bahwa dosen memberikan pertanyaan wawancara itu apa kepada mahasiswa. Nah, banyak sekali mahasiswa yang menjawab, tetapi belum tepat. Dan ternyata wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab secara lisan yang menghasilkan informasi. Dan informasinya itu pasti disebarluaskan. Tetapi ada juga informasi yang tidak disebarluaskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang wawancara itu sama nggak sih dengan reportase? Jawabannya adalah tidak sama. Karena apa? Karena wawancara itu belum tentu reportase dan reportase sudah pasti wawancara. Lalu wawancara itu apa dan reportase itu apa? Nah, di sini itu adalah wawancara itu ruang lingkupnya terbatas. Sedangkan reportase itu lebih luas. Contohnya seperti kita wawancara bisa disebarluaskan atau tidak. Sedangkan reportase itu harus disebarluaskan. Interview itu ternyata melibatkan 3. Yang pertama itu ada reporter yang menanyakan. Selanjutnya ada narasumber untuk diwawancarai untuk memperoleh informasi. Dan selanjutnya juga ada kameramen. Nah, kita reporter tanpa 3 itu tidak akan berjalan. Seperti halnya. Maka dari itu, kita kerja tim sama-sama melibatkan satu sama lain dan semuanya harus kompak untuk menghasilkan informasi yang bagus dan juga kerja yang baik. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memberitahukan interview itu apa. Dan bahwasannya interview adalah teknik wawancara yang mana dilakukan oleh seorang penanya oleh seorang reporter. Jadi satu orang, tidak keroyokan atau tidak banyak. Jadi face to face jawaban langsung mendapatkan jawaban. Nanya langsung mendapatkan jawaban maksudnya. Baik pemirsa, sebelum kita terjun ke dalam dunia reporter atau ketika ada kejadian dan kita ingin terjun untuk ke sana untuk mencari tahu informasi yang benar, sebaiknya kita harus sudah merumuskan apa saja yang ingin kita tanya mencakup berita tersebut sehingga tidak membuat narasumber kebingungan. Contohnya 5W dan 1H-nya harus tercakup di dalamnya. Seperti what, who, when, where, why, dan how, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu semua harus tercangkup dalam pertanyaan yang akan kita uraikan kepada narasumber. Nah pemirsa, setiap pekerjaan itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Hambatan juga pasti ada di dalam wawancara. Maka dari itu kita harus bisa melawan hambatan itu untuk membuat pekerjaan kita itu berjalan dengan lancar tentunya. Hambatan dalam wawancara seperti contohnya ada takut,
grogi ataupun khawatir pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan itu dapat menyinggung atau menyudutkan narasumber, itu juga bisa menjadi dalam hambatan dalam wawancara kita. Dengan rasa takut, maka perbedaan wajah kita dengan rasa berani itu pasti akan berbeda, dan itu mengganggu wawancara, menghambat. Yang kedua ada grogi. Dengan perkataan tidak lancar, ataupun contohnya seperti seorang wawancara nih, mewawancarai narasumber dan tidak lancar dengan teknik pembicaraannya, itu bisa menghambat wawancara kita dengan lancar. Jadi hambatan itu membuat semakin rumit teknik wawancara yang akan kita lakukan. Pemirsa, ternyata reporter itu membahas berita yang akan terjadi, yang sedang terjadi, maupun sudah terjadi. Jadi semua berita kita bahas. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian dari saya karena banyak sekali jika harus dibahas satu persatu dan waktunya tidak mungkin cukup. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.